Assalamualaikum Dokter Tip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sobahul Her, Sobahul Nur Dok. Nah, Terima ini dia. kasih. Bagaimana sarapan hari ini? Ini puasa ya? Hari puasa betul. Masih puasa Dok? Puasa. Puasa. Saya insya Allah puasa Daud, jadi nggak selalu itu ya. Kamis ketemu puasa. Malah ini sekarang. Nah, tadi tuh kita awali dengan pendapat dokter di Jepang tentang puasa dan menyebabkan mendapat hadiah Nobel. Apa benar itu, Ya. Dok? Itu virus-virus terangkat dari enzim akibat puasa itu. Gimana, Dok? Ya, jadi gini, secara prinsip ya, ini adalah hasil temuan saya juga yang sudah dibuktikan secara ilmiah bahwa salah satu dari kesempurnaan tubuh manusia itu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia dalam bentuk 3 pabrik obat utama yang sudah ditanamkan oleh Allah di dalam tubuh kita. 3 pabrik obat utama itu namanya adalah 1 pabrik hormon, 2 pabrik enzim, dan 3 adalah pabrik imun yang bisa kita akses produksinya itu kapanpun kita perlukan, ya kapanpun manusia itu perlukan. Nah, konteksnya di dalam autofagi atau membuat situasi di mana sel-sel tubuh itu dalam keadaan lapar dalam tanda kutip itu sangat diperlukan untuk memberikan kesempatan bagi pabrik obat 3 pabrik obat ini untuk berproduksi seperti itu. Nah, kemudian juga salah satu bahan bakunya selain tentu saja dari nutrisi yang kita berikan kepada tubuh kita untuk bahan baku agar pabrik obat itu bisa berjalan gitu, dari nutrisi yang kita makan maupun yang kita minum, juga ternyata berasal dari proses daur ulang dari sel-sel tubuh dan berbagai macam senyawa dalam tubuh hasil metabolisme itu yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh kita, dan oleh tubuh kita itu didaur ulang. Jadi didaur ulang kembali sel-sel yang rusak itu yang memang komponennya itu terdiri atas protein dan berbagai unsur mikro lainnya, itu oleh tubuh dengan mekanisme autofagi itu dilakukan penghancuran dan kemudian dilakukan seleksi pemilah-pilahan mana senyawa-senyawa dan unsur masih bisa digunakan lagi, dan kemudian senyawa-senyawa yang lain itu akan dibuang melalui proses pembuangan secara alami. Nah, ini konsep inti dari autofagi. Jadi termasuk di dalamnya ketika kita bicara tentang coronavirus, karena coronavirus itu kan ketika dia masuk menginfeksi dan kemudian menginvasi sel-sel tubuh manusia, di mana dia menggunakan inti sel tubuh itu sebagai tempatnya berkembang biak, maka dia itu kemudian menjadikan sel ini menjadi sel yang rusak kan, karena ada dia di dalamnya. Nah, mekanisme autofagi dengan menggunakan puasa itu akan meningkatkan kapasitas hormon, enzim, dan imun kita, sehingga proses autofagi itu akan berjalan dengan lebih optimal lagi untuk menghancurkan sel-sel rusak yang berisikan coronavirus itu. Begitu, Bapak. Subhanallah. Jadi udah ada pabrik farmasi dalam tubuh kita ya, luar biasa. Betul. Ya, para pendengar ini, ahli epidemiolog ini dulu awal-awal Maret April kita bincang-bincang mengingatkan tentang bahayanya. Tapi nampaknya Singapura ini mengatakan dalam berita terakhir itu di Kumparan bilang ini COVID pandemi ini akan berlangsung hingga 4 hingga 5 tahun lagi. Nah, Dr. Tip juga bilang waktu itu ini panjang, nggak sebentar gitu. Apa yang sebenarnya kita mesti siapkan menghadapi panjangnya pandemik ini? Dan ada lagi berita hari ini, Dok, ini rumah sakit sudah di ujung tanduk. Kalau di Cina saya lihat bikin rumah sakit massal ya. Tapi ini rumah sakit yang kita punya ini dokter-dokter pun sudah hampir 700 sekarang, tenaga kesehatan yang tambah lagi yang syahid insya Allah karena pandemik ini. Apa yang Dokter Tip bisa sampaikan, Dok? Ya, satu adalah saya masih konsisten dengan apa yang saya sampaikan pada 10 bulan yang lalu di bulan Maret 2020 tentang prediksi ke depan dari panjangnya pandemi coronavirus itu. Dan ya alhamdulillah kan sudah terbukti ya bahwa prediksi yang saya sampaikan di selama 2020 itu 85% itu kan proven ya, artinya betul terjadi demikian. Rambu-rambu peringatan-peringatan dan
apa-apa saja yang harus disiapkan juga sudah dari hari ke hari sudah saya sampaikan pada berbagai sosial media maupun media mainstream yang bisa saya akses, termasuk Radio Rasil ini gitu ya. Nah, oleh karena itu maka sesungguhnya saya tidak sepesimis Singapura. Saya tidak sepesimis Singapura ya. Ada banyak pelajaran dan kemudian juga modalitas-modalitas yang dimiliki oleh Indonesia, oleh bangsa Indonesia yang sesungguhnya bisa dimanfaatkan untuk membuat pandemi coronavirus ini berlangsung lebih pendek daripada yang diperkirakan oleh Singapura gitu. Oleh karena itu maka saya konsisten, saya akan katakan bahwa ini ya prediksi saya di 2021 ya. Jadi di 2021 itu nanti grafik Indonesia akan ketemu momentumnya. Artinya akan mencapai peningkatannya di tahun ini. Entah itu di bulan Mei, Juni, Juli atau Agustus, pokoknya sekitaran itulah. Biasanya secara psikologis, psikoepidemiologis ya, artinya suatu grafik itu juga memiliki nilai psikologis juga gitu. Kalau satu grafik itu mencapai puncaknya seperti gunung ya, maka secara alami dia akan mengalami penelandaian gitu, secara alami. Mau di-create, mau di ini atau tidak, itu akan terjadi penurunan secara alami. Tapi ke depan bisa saja dia akan naik lagi menghasilkan gunung lagi ya. Tapi ini kita bicara tentang penyelesaian grafik di Indonesia yang memang sampai dengan Januari 2021 ini belum mencapai titik gunungnya gitu ya. Sementara negara-negara yang lain kan udah bikin gunung berkali-kali itu kan gitu ya. Amerika saja sudah ada 3 waves ya sampai dengan hari ini. Indonesia tuh menyelesaikan satu grafik itu pun belum gitu. Nah, kalau betul terjadi begitu dan tidak diganggu, proses alam ini tidak diganggu, maka pandemi ini akan bisa kita harapkan berakhir secara alami itu di pertengahan 2022. Itu prediksi saya ya selama 2 tahun ke depan. Artinya gelombang-gelombang yang diperkirakan awal itu tidak terjadi di Indonesia, atau seperti 100 tahun yang lalu gelombang kedua mengakibatkan serangan lebih dahsyat lagi. Apakah ini yang dimaksud gelombang yang sekarang ini, ketika 1 juta atau orang DKI ini 190 sekarang yang dimakamkan tiap harinya? Bagaimana dok? Persoalannya karena kita memegang data yang sangat jelek kualitasnya sih. Ya, dari awal kan saya sudah sampaikan, data kita ini kan berpegangan kepada hasil testing yang hanya 2,7% dari seluruh penduduk Indonesia. Bandingkan dengan data Amerika ya, sekarang ini kan Amerika udah 26 juta, itu kan diperoleh dari lebih dari 55%. 55% dari hasil testing untuk penduduknya sebanyak 331 juta kan. Sementara Indonesia sampai dengan hari ini udah jalan 1 tahun itu kan testingnya baru 2,7%. Itu pun juga sampel ya, spesimen, bukan orang ya. Jadi 1 orang itu kan bisa di testing berkali-kali kan, dan itu semua masuk di dalam angka 1 juta kasus ini kan gitu loh. Ya seperti itu. Artinya maka ini memang agak sulit sekali untuk memberikan simpulan, menghasilkan suatu simpulan apapun yang representatif dengan data yang begini jelek itu. Maka sebetulnya peran epidemiologi prediktif dengan perhitungan matematika modeling dan menggunakan sekian banyak variabel-variabel dan agregat itu sebetulnya sangat diperlukan dan harus didengarkan gitu Pak. Iya. Ini berarti seperti gunung es lah. Kita hanya melihat ujungnya saja. Teori yang mengatakan kali 27 itu masih berlaku kah atau bagaimana Dr. Tiff dari data yang ada gitu? Ya, kalau lihat ya, sekarang ini kan kemudian prediksi di waktu itu 26,8 perkaliannya ya, itu ternyata kan kalau saya ya, karena memang saya betul-betul sangat mendalami dengan dalam dan tajam gitu, ada banyak sekali berkah Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali karunia yang terjadi di sepanjang tahun 2020. Apa dok? Karunia-karunia itu dalam bentuk bantuan-bantuan yang secara secara inherent ya, secara natural itu dimiliki oleh Indonesia. Ya. Baik secara internal di dalam tubuh manusia Indonesia sendiri maupun secara eksternal dari lingkungan Indonesia. Satu ya, kalau kita bicara eksternal, ini modalitas-modalitas yang abai, yang tidak diperhatikan oleh para ahli. Satu adalah kondisi demografi Indonesia. Kita dengan negara kepulauan seperti ini, itu kan sebetulnya secara natural sudah terjadi isolasi geografis yang sangat menguntungkan bagi kita. Beda dengan
Amerika, India, ya kan, daratan Eropa yang memang terdiri atas daratan dan hampir datar begitu ya. Sedangkan kita ini kan kepulauan, dipisahkan oleh lautan, dipisahkan oleh gunung, ngarai, bukit dan segala macam, dan itu menjadikan satu konsepsi suatu konfigurasi isolasi geografis yang sedemikian sangat membantu Indonesia di dalam meredam grafik yang sesungguhnya terjadi secara penghitungan epidemiologi. Jadi agregat 26,8 itu tidak terjadi di Indonesia secara faktual. Nah, itu keuntungan kedua. Keuntungan kedua adalah kita masih cukup banyak pepohonan, di mana pepohonan itu menyediakan imunitas eksternal ya, artinya pohon itu dengan daun, dengan batangnya itu kan mampu untuk melakukan purifikasi secara alamiah, mampu melakukan pencucian secara alamiah terhadap udara yang di dalamnya itu terkandung banyak virus gitu ya. Maka saya di Mei 2020 itu kan sudah membuat gerakan untuk menggerakkan seluruh rakyat Indonesia untuk menanam sebanyak mungkin pohon-pohon yang diperlukan untuk menjaga untuk membuat suatu lingkungan imunitas eksternal itu. Itu yang kedua. Ketiga adalah modalitas internal yang dimiliki oleh manusia Indonesia tanpa disadari. Jadi ususnya atau pencernaan orang Indonesia itu secara natural ya, di luar dari mie instan, di luar dari micin dan segala macam produk olahan gitu ya. Tapi secara natural kondisi sistem pencernaan rakyat Indonesia ini masih lebih bagus dibandingkan dengan kondisi pencernaan bangsa-bangsa yang lain. Ya, di dalam usus kita yang 8 meter ini kita memiliki 100 triliun mikrobiota. Yang itu adalah pasukan imunitas internal yang sangat-sangat luar biasa. Nah, inilah secara komprehensif, inilah yang sebetulnya karunia Allah tersembunyi, bukan tersembunyi sebetulnya, tetapi tidak diketahui gitu ya oleh banyak orang gitu. Subhanallah. Nah, Dokter Tiff, terakhir dok, tentang COVID yang sudah sampai di rumah kita, tetangga, teman kerja yang sudah kadang masih sehat. Apa yang Dokter Tiff bisa ingatkan di tengah alam, di tengah rumah sakit yang sudah penuh, belum lagi penyakit yang lain ya, yang menjadi TBC, DBD menjadi terlupakan, HIV dan lain-lain. Bagaimana Dokter Tiff bisa mengingatkan jadi orang ini lebih tertata lah hidupnya? Silakan dok. Ya, baik, ada 3 poin ya. Pertama adalah kita harus ya, seluruh rakyat itu harus sekarang ini sudah harus mempunyai prinsip bela negara. Ya, sudah harus mempunyai prinsip bela negara. Artinya apa? Kita coba untuk mengurangi beban fasilitas kesehatan, mengurangi beban para nakes dan dokter dan rumah sakit. Kita ambil tanggung jawab untuk menyehatkan diri kita sendiri, tentu saja dengan ilmu pengetahuan yang memadai. Ya, itu satu. Dan kemudian yang kedua adalah karena ada potensi 97% orang bisa sehat kembali ketika terinfeksi virus kan. Jangan sampai menambah beban yang 3% yang harus masuk ke rumah sakit, karena rumah sakit udah kolaps. Jadi kita jangan berharap akan ada tempat lagi buat dirawat gitu. Maka sekarang kita berdayakan, kita bela negara supaya kediaman kita dan lingkungan kita itu mampu untuk merawat orang-orang yang tidak perlu harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Nah, poin yang kedua adalah saya juga sudah sounding ya, sudah campaign ini untuk membuat di setiap komunitas itu satu fasilitas yang saya sebut sebagai rumah isolasi kolektif. Rumah isolasi kolektif ini sudah saya sounding ke seluruh Indonesia supaya setiap komunitas, atau itu kompleks, atau itu desa, atau komunitas apapun ya, lingkungan itu menyediakan satu sarana rumah isolasi kolektif, tempat untuk menampung para orang terkonfirmasi positif yang tidak memungkinkan dia untuk isolasi mandiri di rumah. Sebab seperti tadi Bapak bilang kan bahwa virus ini kan sudah menjadi satu di rumah kita. Jadi kalau ada orang yang terkonfirmasi positif dan dia ada di dalam rumah, maka dia akan berpotensi untuk mencederai, untuk menginfeksi orang yang ada di dalam rumah. Nah, bagaimana kalau ada di dalam rumah itu orang yang komorbid, orang lansia, kan kasihan ya. Betul. Karena itu saya sarankan untuk orang yang terkonfirmasi positif ini isolasikan itu di satu fasilitas yang dikelola oleh komunitas.
yang saya sebut sebagai rumah isolasi kolektif. Iya. Sehingga keluarganya menjadi tidak berkurang risikonya untuk diinfeksi oleh anggota keluarganya yang terkonfirmasi. Ketiga adalah saya mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, ayo sekarang berdayakan tubuh kita masing-masing, kita berdayakan jubah kita, ya, baik muzamil maupun mudatsir kita, ya, perkuat jubah eksternal kita maupun perkuat jubah internal kita. Jubah eksternal kita adalah 3M. 3M itu harus menjadi satu norma, ya, di dalam masa kita sebelum pandemi ini berakhir. 3M aja, nggak usah pakai 5M, 3M aja. Masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Lalu berikutnya imunitas internal kita jaga betul, kita tingkatkan betul dengan makan nutrisi yang qualified, optimal, dan kita sadar untuk menjauhi makanan-makanan yang jahat, makanan-makanan yang mengandung banyak radikal bebas dan tidak bermanfaat bagi tubuh kita. Begitu Bapak. Ya, terima kasih Dr. Tiff di pagi hari ini, semoga bermanfaat dan kita akan terus berhubungan di kesempatan lain. Assalamualaikum Dok. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.